Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus dan Hukum Taurat yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya berkunjung ke rumah seorang sahabat di Jogja, saya terpaku pada tulisan dalam bahasa Jawa yang terjemahannya adalah seperti ini. Sekalipun Anda berpendidikan tinggi, namun kalau Anda tidak bisa membedakan mana yang keliru dan mana yang benar, Anda tetap saja seorang yang bodoh. Yang dibutuhkan dalam hidup ini adalah kepiawaian untuk bisa berperilaku baik, benar, dan bijaksana. Nilai-nilai luhur itu diwariskan oleh kebudayaan manusia dari waktu ke waktu. Jangan menyusahkan orang adalah petuah untuk ditaati. Bantulah orang yang berkesusahan adalah nasihat yang patut diindahkan. Jangan mengambil apa yang bukan menjadi hakmu. Juga pendidikan budi pekerti yang patut diperhatikan. Di dalam kehidupan orang Yahudi, ada nilai-nilai yang diajarkan dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Mereka dengan ketaatan nyaris sempurna berusaha untuk menaatinya. Tuhan Yesus melihat hal-hal itu adalah baik. Saudara-saudari terkasih, di awal renungan hari ini Tuhan Yesus berfirman, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapkannya." Dalam bacaan Injil Matius hari ini, Tuhan Yesus memberikan beberapa contoh tentang maksudnya itu, dan dia juga menegaskan suatu ajaran baru kepada mereka yang mengikuti dia dan percaya kepadanya. Contoh pertama, jangan membunuh. Tetapi kebencian yang ada di dalam hati saja sudah tidak boleh dipelihara, apalagi dinyatakan dalam tindakan membunuh. Contoh kedua, membawa persembahan untuk Tuhan itu perlu. Namun, hal itu harus dilakukan dengan hati tanpa kebencian. Harus dilakukan dengan penuh kedamaian. Jika engkau teringat akan ketidakberesan dengan seseorang, baiklah berdamai terlebih dahulu. Contoh ketiga, jangan berzina. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Dan masih banyak lagi contoh lain. Saudara-saudari terkasih, sebelum menyatakan contoh-contoh penggenapan hukum Taurat tersebut, Tuhan Yesus berkata, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar
daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus mempunyai tuntutan dan standar cara hidup yang tinggi, bahkan lebih sempurna dari penghayatan orang-orang penting dalam jajaran penganut agama Yahudi, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Para pendengar Injil Matius adalah orang-orang Kristen, mantan pemeluk agama Yahudi. Jadi, mereka sudah terbiasa untuk menaati hukum Taurat dan kitab para nabi. Namun, mereka sekarang, setelah mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka harus menghayati nilai-nilai baik yang diajarkan oleh hukum Taurat dan kitab para nabi dengan cara baru yang lebih mumpuni sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menegaskan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu membuang hukum Taurat, bahkan satu titik atau satu iota. Mereka harus menjalankan ajaran-ajaran itu dalam perspektif baru, sesuai dengan ajaran Sang Guru, Yesus Kristus. Tidak cukup mereka menjadi orang taat sesuai didikan Musa dan para nabi. Mereka harus melangkah lebih sempurna dan selangkah lebih mendekati apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita juga diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk tidak merasa cukup menjadi orang berpendidikan, orang baik, atau orang penting. Kita harus menjadi seperti Dia yang menghadirkan kesempurnaan Allah Bapaknya sendiri. Inilah sesanti atau tuntunan dari Sang Sabda sendiri. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Lalu Tuhan Yesus menunjukkan kepada para pendengarnya bahwa haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius bab 5 ayat 46 sampai 48. Maka sudah menjadi jelas bagi kita bahwa Tuhan Yesus tidak anti pada nilai-nilai baik yang ada dalam kehidupan kita, tetapi Beliau menghendaki agar hal-hal itu dimurnikan dan diselaraskan dengan ajarannya. Tuhan menghendaki kita mengasihi sesama, tetapi kesempurnaan kebajikan kasih itu adalah kalau kita juga bisa dan sanggup mengasihi, mengampuni, dan mendoakan orang yang membenci kita. Bahkan dengan indah, Tuhan memadakan hal itu dari atas salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat padaku. Apakah aku sudah menghayati iman kekatolikanku sesuai dengan kehendak Yesus? Marilah kita berdoa.
Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus menghendaki kami agar tidak hanya menjadi orang yang baik, melainkan menjadi orang yang sempurna seperti Dikau, ya Bapa. Bantulah kami untuk bisa menjadi seperti yang Yesus minta. Dialah Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.